Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Kuswantini dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101211832, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4 dengan dosen pengampu Ibu Dini Uluwiyah MPD. Marifatul Insan. Di sini ada prinsip penciptaannya manusia. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa, sedang ketika itu ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Terdapat dari Quran surat Al-Insan ayat 1. Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Terdapat dari Quran surat Maryam ayat 67. Manusia pada mulanya itu tidak ada, tidak berwujud, tidak berbentuk, dan bukan apa-apa. Maka dari itu, atas kudrat iradat Allah, maka manusia diciptakan. Adanya manusia di dunia ini hanya atas kehendak Allah. Oleh karena itu, manusia seharusnya hidup sesuai dengan fungsi dan tujuan penciptaannya. Di sini ada proses penciptaannya manusia, itu terdapat dua proses. Yang pertama ada azali, yang kedua ada alami. Proses dari azali itu tidak ada peran serta manusia. Dari alami itu melalui perantara manusia atau pertemuan sel telur dengan sel sperma. Ada dalil dan contoh ciptaannya. Yang pertama itu ada surat Al-Jin ayat 26 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang kedua ada An-Nisa ayat 1, yaitu tentang Siti Hawa. Yang ketiga ada Quran surat Ali Imran ayat 59 tentang menciptakannya Nabi Isa. Dan yang terakhir ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Selanjutnya ada bahan dasar manusia, yaitu bentuk dasar dan isi dasar. Yang bentuk dasar itu ada terdapat dari Quran surat Al-Hijr ayat 28, Quran surat As-Sajdah ayat 7-8 yang berarti yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dari yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Yang selanjutnya mempunyai kecenderungan kuat pada tanah atau keduniawian. Itu terdapat dari Quran surat Ali Imran ayat 14. Yang isi dasar itu terdapat dari Quran surat As-Sajdah ayat 9, ruh yang ditiupkan oleh Allah. Yang berikutnya ada mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan petunjuk Allah, Quran surat Al-Imran ayat 15. Berikutnya ada potensi dasar manusia. Yang pertama ada akliyah, yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan akal dan sejenis dengannya serta mempunyai sifat-sifat akal. Yang kedua ada ruhiyah, yang berarti roh atau rohani. Yang terakhir ada sajadiyah, yang mempunyai materi seperti yang kita bisa lihat dan raba. Ada potensi eksternal, huda. Huda pada dasarnya adalah petunjuk, namun masih bersifat umum. Ini terdapat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 38 dan Al-Baqarah ayat 185. Ada fitrah. Fitrah itu kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran. Terdapat dari Quran surat Ar-Rum ayat 30. Potensi internal melekat dan memiliki oleh setiap manusia di dunia, yang artinya potensi eksternal adalah mengarah dan membimbing potensi-potensi internal agar berfungsi sesuai dengan kehendaknya. Manusia akan dapat menjalankan tugas, fungsi dan tujuan penciptaannya apabila mengoptimalkan dan menggabungkan kedua potensi yang diberikan oleh Allah, karena setiap potensi akan dimintai pertanggungjawaban. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Quran surat Al-Isra ayat 36. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di jalan yang lurus, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar sesuatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran surat Al-Jurat. Ada tujuan, fungsi dan tugas manusia. Yang pertama itu ada tujuan, ada terdapat dari Quran surat Al-Jariyat ayat 59, yaitu manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, dan fungsinya itu ada surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Dan tugasnya itu ada terdapat dari Quran surat Al-Hajjab ayat 72 dan Quran surat Sad ayat 26.
yaitu mengembangkan amanah untuk menjalankan Al-Quran. Sifat dasar manusia itu tidak lain dari tergesa-gesa, keluh kesah dan kikir, lemah, susah payah. Yang berikutnya itu ada musuh besar dan teman sejati manusia. Yang pertama itu ada musuh, Quran surat Fatir ayat 5-6 yang artinya, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Yang kedua ada teman, itu terdapat dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Rasul orang mukmin. Hidup manusia itu ada mukmin, terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 2-5 dan Al-Baqarah ayat 207. Dua kafir. Hal ini terdapat dari Quran surat Fussilat ayat 17 dan Al-Baqarah ayat 6-7 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang terakhir ada munafik. Munafik ini terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 8-20 dan Al-Hajj ayat 11. Dan yang terakhir ada penutup. Pola adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, kesinambungan, dan kesenantiasaan menjadi pilihan. Pola hidup mana yang kita pilih tergantung kepada kebiasaan kita di dalam menetapkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kita. Dan jika kita ingin menjadi seorang mukmin, mulailah dari detik ini berpikir, bersikap, dan bertindak seperti gambaran mukmin yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.